Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyampe, cuma 45. Surat 40. Ya, hafal ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini dakwah satu ayat dalam surat ke-40, ayatnya ayat 50. Silahkan dibaca Pak Dodo. Nah, ini artinya ya. Ini Arabnya dulu. Qalu awalam taqtatikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u ama du'aul kafirin illa fi dhalal. Artinya, maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang penjaga-penjaga jahanam. Berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. saudaraku, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang memberikan tausiah kepada ahli kitab, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, tentang kisah bagaimana orang mukmin atau bagaimana manusia masuk ke dalam neraka. Terjadi dialog di sana, di mana tadi sudah dibacakan bahwa kenapa dia masuk neraka jahanam? Disebabkan karena mereka bukan tidak mendapatkan mendapatkan aturan-aturan dari Allah, bukan. Mereka mendapatkannya, tapi mereka tidak mau mengindahkan ayat-ayat Allah tersebut. Surat apa tadi? Ghafir. Kalau Ghafir ini orang-orang yang lalai ya. Apa pengampun? Itu ada artinya apa? Ghafir artinya apa? Surat Al-Ghafir. Ghafirit tanbi artinya Allah Maha Pengampun atas tobat seorang hamba ya. Maqabi taubid, dan menerima tobat Allah itu. Tapi syadidil iqab, tapi Allah juga Maha pedih siksanya. La ilaha illa huwa, tidak ada Allah kecuali Dia. Ilaihil masyir, kepadanya kita akan kembali. Dalam hadis dikatakan bahwa kelak ada seorang ulama masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian para pendukungnya melihat gitu. Kan Pak Ustadz katanya. Kok Pak Ustadz di sini sih katanya. Kemudian dijawab dalam hadis itu ya. Iya, memang saya dulu ngajarin kamu agar enggak korupsi, tapi saya korupsi. Saya dulu ngajarin kamu baik, tapi saya enggak baik gitu. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada seorang yang bisa mengucapkan tapi tidak bisa melaksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengamalkan. Jangan sampai kita ini tiap hari Minggu atau hari Jumat ngaji tapi nggak ada peningkatan iman. Gimana tahajudnya Pak Dodo? Udah mulai belum? Dari pertama itu apa tersirap dengan
Ada. Istri di rumah gitu, sehingga nggak bangun-bangun. Mau dipegangan. Siapa yang megangan? GR aja. Yang juga diberi tombol. Pas ada malah dikencangin. Aduh. Jadi Katanya menjawab adan itu sunnah, Ustaz. Dan membahagiakan istri itu wajib. Jadi milih wajibnya. itulah ya bisikan-bisikan Indonesia. Jadi ini ayat ini sebenarnya tidak langsung dari ayat 50 ya. Ini ayat 50 adalah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ini ayat 51-nya. Sesungguhnya Allah akan menolong rasul-rasulnya, utusannya dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari persaksian, itu ya di akhirat nanti ya. Kita kembalikan kepada ayat ini, di mana terjadi dialog ketika orang-orang waqala alladziina finnar, dan berkata orang-orang yang ada di dalam neraka, bi khazanatihi jahannam, ud'u rabbakum, suruh berdoa kepada Tuhanmu supaya diringankan atas kamu, ayyukhaffifa anna yauman minal adab, supaya diringankan dari siksa adab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, apakah tidak datang kepadamu seorang rasul yang menjelaskan tentang ayat-ayatnya? Kemudian orang tadi yang disiksa bilang, ya qalu bala. Ayah sih, ayah nu ngajak ngaji ayah gitu. Ayah nu ngajak bener ayah gitu, ayah nu ngajak ke masjid ayah gitu. Nu adan ya ayah gitu tadi. Ini lebih ngeunah orang. Ngamalin wajib nah aja dah. Ya. Harusnya udah jadi pelopor yang adan. Jadi siapa nih yang adan nih? Waduh. Matunya siapa gitu nih? Ya adannya kalau di luar ya nih, masih di sana. Iya, pagi-pagi coba ada ya. Jadi terjadi dialog semacam itu di neraka jahanam itu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Nah, doa orang-orang kafir itu di neraka ya udah. Doa yang sesat itu enggak bisa gitu. Enggak diterima gitu. Kalau udah di neraka mau doa gimana lagi? Kan ceritanya ini kan bahwa keputusan Anda hari ini di dunia adalah akibatnya nanti di akhirat. Kalau di dunia kita memutuskan untuk menjadi dai yang ikhlas gitu, yang mengamalkan ilmunya, bukan dai yang hanya sekedar ucapannya. Seperti tadi kata Rasulullah, ada seorang alim diputar-putar, ditusuk perutnya, di dalam neraka ditusuk. Kemudian ditanyain, bapak kok di sini? Iya, saya dulu tuh ngomong pintar, ceramah di mana-mana gitu ya. Bahkan anak saya juga kalau salah digebuk sama saya gitu. Ya, tapi saya nggak lakukan gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya sekedar kata Pak Zainuddin supaya listrik ya. Hanya listrik belaka. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah satu ayat yang memberikan teguran kepada kita supaya ayat ini kalau bisa menjadi hafalan bagi kita supaya kita ingat gitu. Ingat, oh iya ya, nanti kalau saya masuk neraka ditanya begini. Oh iya. Jadi seharusnya kita menjadikan ayat-ayat ini sebagai penggetar hati gitu ya. Jangan hanya sekedar untuk karputala ya. Ketika masalah ada punya masalah buka ayat, oh ini. Tapi harus bagaimana ayat-ayat ini menjadi penggetar hati kita. Jadi apa namanya? Cahaya hati kita ini.
Oh iya ya, oh iya ya gitu. Sampai hati kita itu bilang oh iya ya, oh iya ya. Hati kita secara sadar bilang oh iya ya gitu. Gimana bilangnya? Oh, oh, Oh iya iya. oh, Oh iya iya. oh iya ya. Bilangnya coba. Oh, Iya iya. oh. Paham berarti ya? Sama-sama coba. Oh iya ya. Iya, iya. Lihat ayatnya benar. Oh iya ya nggak gitu. Oh iya ya gitu. Mencari ilmu untuk apa? Dipraktekkan. Kan dulu pertama gitu. Iya. Cari ilmu untuk apa? Di tangannya begini nih. Dipraktekkan. Coba kalau ditanya mencari ilmu untuk apa? Dipraktekkan. Ini pelajaran pertama ini kita ketemu nih. Jadi dipraktekkan. Bukan untuk didakwahkan aja tapi dipraktekkan. Kenapa saya tertarik dengan Liko ini? Karena memang banyakan pendidikannya bukan pesantren, anak-anak SMA, anak rohis itu. Tapi mengamalkannya itu yang bikin saya tertarik gitu. Gitu. Pengamalannya itu yang bikin. Buat apa mencari ilmu? Dipraktekkan. Seperti disampaikan. Dipraktekkan. Jadi ilmu itu harus dipraktekkan diri kita. Bagaimana kita menjadi suami yang baik? Kita belajar. Suami yang baik itu suami yang tidak malu minta maaf pada istri. Istri yang baik adalah istri yang tidak malu minta maaf pada suami. Jadi harus saling. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Gengsi laki-laki minta maaf. Gak ada siapa yang meminta maaf lebih dulu atau ya siapa yang memberi salam terlebih dulu itu yang terbaik menurut Allah. Jadi kita jangan pakai kacamata hawa nafsu, pakai kacamata Allah, kacamata dakwah. Gitu. Nah itu materi ataupun tauji buat diri kita bersama bahwa qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.